Menagih janji Presiden FIFA jadikan Piala AFF sebagai agenda resmi FIFA, Timnas Indonesia siap tempur. Media Vietnam iri Timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam, Indonesia diistimewakan. Demi kepentingan Timnas U23 Indonesia, PSSI setuju hapus kewajiban untuk mainkan pemain U23 di Liga 1. Aturan sudah direlaksasi, kini giliran Shin Tae-yong ngomong langsung ke klub Liga 1 minta pemain untuk Timnas U23 Indonesia. Menagih janji Presiden FIFA jadikan Piala AFF sebagai agenda resmi FIFA, Timnas Indonesia siap tempur. Gianni Infantino menyaksikan laga leg 2 final Piala AFF tahun 2022 yang mempertemukan Thailand vs Vietnam pada awal Januari tahun 2023. Kelar pertandingan, pria kelahiran Swiss itu berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino mengutip dari Sing News. Saat ini di Asia, ada 2 turnamen yang masuk agenda resmi FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab. Jika Piala AFF menjadi turnamen ketiga yang masuk ke dalam kalender FIFA, Timnas Indonesia praktis diuntungkan. Sebab dengan begitu, Timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain terbaiknya. Sekadar diketahui, ketika sebuah turnamen masuk ke dalam agenda FIFA, klub-klub wajib melepas sang pemain jika mendapat panggilan tim nasional. Andai saja Gianni Infantino memasukkan Piala AFF ke agenda resmi FIFA, sejak tahun 2024, Timnas Indonesia berpotensi besar memenangkan trofi pertamanya di ajang 2 tahun ini. Hal itu karena pemain-pemain top bakal bergabung dengan skuad Garuda jika tidak mengalami cedera. Pemain-pemain seperti Tuom Hai, Ragnar Orotmangoe, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan lain-lain dapat membela skuad Garuda di Piala AFF tahun 2024. Semenjak Piala AFF bergulir pada tahun 1996, Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara. Pencapaian terbaik Timnas Indonesia adalah menjadi runner-up pada tahun 2000, tahun 2002, tahun 2004, tahun 2010, tahun 2016, dan tahun 2020. Karena itu, harapannya janji Gianni Infantino segera terrealisasi. Selain pelan-pelan masuk persaingan level Asia, tak ada salahnya bagi Timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Piala AFF. Media Vietnam iri Timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam, Indonesia diistimewakan. Media Vietnam, Soha, Fame, iri Timnas Indonesia, naik jet pribadi ke Vietnam. Soha mengatakan Timnas Indonesia mendapatkan keistimewaan jalang bentrok dengan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam sebanyak 2 kali pada 21 dan 26 Maret tahun 2024. Pertemuan pertama tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUBBK pada Kamis 21 Maret tahun 2024 pukul 20.30 WIB. Pagi harinya, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung terbang ke Vietnam. Menurut Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarje, Timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi pada Jumat 22 Maret tahun 2024 menggunakan jet pribadi. Di sisi lain, Timnas Vietnam diprediksi hanya akan menggunakan pesawat komersial bersama penumpang reguler. Kemungkinan besar, skuad Timnas Indonesia yang diprediksi lebih dulu tiba di Hanoi ketimbang personel Timnas Vietnam. Jika kondisi ini terjadi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan praktis lebih diuntungkan. Sebab, secara kondisi fisik, mereka jauh lebih baik ketimbang Vietnam yang menjalani penerbangan lebih jauh. Aksi miliarder, Timnas Indonesia mendapat keistimewaan di rangkaian laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan skuad Timnas Indonesia diberikan yang terbaik.
Timnas Indonesia dibekali pesawat khusus selama menjalani kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Lanjut soal. Baik Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama memburu kemenangan di dua laga nanti. Sebab, jika sanggup menyapu bersih dua kemenangan, tim pemenang hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi kepentingan Timnas U23 Indonesia, PSSI setuju hapus kewajiban untuk mainkan pemain U23 di Liga 1. Badan Tertinggi Sepak Bola Indonesia atau PSSI setuju dengan permintaan PT Liga Indonesia Baru LIB untuk menghapus kewajiban setiap klub memakai pemain U23 di Liga 1 tahun 2023 tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga pada Kamis, 29 Februari 2024 malam WIB. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Arya Sinulinga telah menerima surat resmi dari PT LIB selaku operator kompetisi Liga 1. Saat itu, PT LIB membawa surat yang berisi permintaan untuk menghapus kewajiban untuk memainkan pemain U23 di Liga 1 tahun 2023 tahun 2024 minimal selama 45 menit per pertandingan. Penghapusan regulasi tersebut jadi respons atas penolakan sejumlah klub peserta Liga 1 2023-2024 melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia untuk persiapan ke Piala Asia U23 tahun 2024 yang dimulai pada 15 April 3 Mei tahun 2024 di Qatar. Arya Sinulinga tak menampik bahwa PSSI membutuhkan para pemain terbaik di Liga 1 untuk bisa tampil bersama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Karena itu, Arya Sinulinga menyetujui penghapusan regulasi tersebut. Penghapusan regulasi tersebut didasarkan pada rapat Exco PSSI pada 20 Februari tahun 2024 yang lalu. Regulasi tersebut baru akan berlaku pada 1 Maret tahun 2024. Aturan sudah direlaksasi, kini giliran Shin Tae-yong ngomong langsung ke klub Liga 1 minta pemain untuk Timnas U23 Indonesia. Polemik pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia tak akan selesai andai Shin Tae-yong tak berkomunikasi secara langsung ke klub-klub Liga 1 untuk mengambil pemainnya. Liga 1 resmi menghapus aturan wajib memainkan pemain U23 selama 45 menit untuk mendukung kepentingan Timnas U23 Indonesia. PSSI telah setuju dengan relaksasi aturan tersebut. Kini giliran Shin Tae-yong yang harus berkomunikasi secara langsung ke klub-klub Liga 1 bahwa ia butuh pemain untuk Piala Asia U23 tahun 2024. Konfirmasi PSSI dinyatakan oleh salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga. Pada tanggal 20 Februari yang lalu, exco merapatkan hal ini dan juga setuju direlaksasilah klub-klub ini. Maka diperbolehkan nantinya, ya karena kami sudah memberikan surat ke PT LIB dan sudah diterapkan di tanggal 1 Maret tahun 2024 ini sampai berakhirnya Liga LIB di kompetisi ini. Karena itu, berlaku mulai bulan Maret. Kini semua cara sudah dilakukan lewat PSSI dan LIB. Maka sejatinya perlu Shin Tae-yong yang berkomunikasi langsung dengan klub-klub Liga 1. Pasalnya, salah satu exco PSSI Endir Erawan menilai Shin Tae-yong tidak akan ngomong langsung ke klub untuk meminta pemainnya. Insya Allah ada pembicaraan dengan klub, kata anggota exco PSSI Endir Erawan. Pada 2023 lalu, bahkan Shin Tae-yong mendapat sindiran dari pelatih Persija, Thomas Doll, karena tak hadir dalam meeting perihal meminta pemain untuk Timnas U20 Indonesia. Kala itu, Shin Tae-yong mengambil banyak pemain Persija untuk TC Piala Asia U20 tahun 2023.